Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartwatch dari Mobvoi lagi nih. Ini adalah TicWatch GTH. Ini requestan dari DR261. Review smartwatch TicWatch GTH katanya. Oke, kemarin saya udah beli dan saya udah pakai sehari. By the way, TicWatch itu memang terkenal dengan harganya yang lumayan agak mahal ya kalau kita bandingkan dengan brand lain. Kemarin saya juga pernah review TicWatch GTX yang harganya 900.000. Nah, TicWatch GTH kalau di official store saya cek harganya memang masih mahal ya, 800 ribuan. Tapi kalau kita nyari ke toko lain ada kok yang jual di harga yang normal yaitu 600.000. Nah, kalau di harga 600.000 baru nih TicWatch GTH ini worth it. Ya, saya kasih kesimpulan di awal. Karena selain materialnya yang bagus ya, TicWatch itu memang terkenal dengan materialnya yang cakep, fiturnya lebih lengkap daripada TicWatch GTX. Dalam paket penjualannya simple, ada satu buah smartwatch TicWatch GTH yang dikasih bantalan busa kayak gini, sama dengan GTX kemarin. Kemudian satu buah charger yang masih menggunakan sistem 2 pin magnetik. Dan yang terakhir buku manual. Seperti yang udah saya bilang di awal, TicWatch GTH ini materialnya bagus. Karena frame yang digunakan di smartwatch ini tuh udah menggunakan metal dan metalnya berkualitas. Dan finishing di bagian metalnya ini saya suka karena doff dan juga agak sedikit brush kayak gitu. Jadi gak bakalan gampang dekil kalau kita sering sentuh. Dan metalnya tuh bukan cuma frame ya, tapi sampai ke bagian belakang. Dan untuk bahan kacanya tidak ada keterangan menggunakan bahan apa, tapi ini udah 2.5D glass. Jadi bagian sampingnya udah melengkung dan udah anti fingerprint juga. Jadi gak bakalan gampang meninggalkan jejak sidik jari. Di samping kanan ada satu tombol yang materialnya sama ya, menggunakan metal. Dan feel ngekliknya nyaman, ini clicky banget. Lanjut ke bagian strap. Strapnya terbuat dari bahan TPU. Ukuran strapnya 20 mm dengan sistem quick release. Ini tuh nyaman ya strapnya, seperti smartwatch yang harganya mahal. Dan bakalnya menggunakan metal, kemudian penyangganya hanya ada satu nih. Dan dimensi TicWatch GTH ini cocok nih bagi yang punya pergelangan kecil karena cuma 43, sekian. Kelebarannya juga hanya 35,46 dengan ketebalan yang tipis 11,14 mm. Kemudian bobotnya juga terbilang ringan, totalnya hanya 44 gram. Dan selama sehari saya menggunakan smartwatch ini nyaman-nyaman aja karena memang ringan dan juga kecil. Dan panel layar yang digunakan di TicWatch GTH ini sama ya dengan TicWatch GTX, masih menggunakan TFT. Tapi kalau saya bandingkan, layar yang ada di TicWatch GTH ini lebih baik daripada TicWatch GTX kemarin. Di sini tuh jadi kelihatan lebih detail. Ukurannya 1,55 inci dengan resolusi yang terbilang tinggi, 360 x 320 pixel. Cuman sayang sekali memang bezelnya ini lumayan tebal ya, terutama bagian dagu ini yang paling tebal. Dan OS yang digunakan di TicWatch GTH ini adalah RTOS. Itu sih keterangan yang saya dapat di situs resmi Mobvoi. RTOS itu sama berarti ya dengan Amazfit seri kedua mereka, rata-rata menggunakan RTOS. Tapi kalau saya coba-coba dalami dan selami, gak sama banget sih. Kalau kita tarik dari atas akan masuk ke bagian quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya, lebih informatif daripada seri yang sebelumnya yaitu GTX. Dan kalau kita masuk ke bagian setting, di sini sayang sekali ya untuk bagian settingnya masih minim. Cuma ada brightness, kemudian restore, power off, dan juga about. Dan untuk brightnessnya belum support auto ya. Di sini ada 5 level. Dan untuk penggunaan di luar ruangan, alhamdulillah sih nyaman-nyaman aja. Kemudian kita geser dari samping kanan untuk masuk ke bagian widget. Yang pertama di sini ada pedometer. Ini untuk sensornya bagus ya. Jadi kalau kita naik kendaraan aman-aman aja, tidak akan dihitung sebagai langkah. Kemudian ada juga kalori yang terbakar dan juga distance atau jarak yang ditempuh. Selanjutnya ada sleep tracker, kemudian ada workout, kemudian ada rangkuman dari sensor-sensor kesehatan yang ada di TicWatch GTH. Nanti kita bahas heart rate monitoring, weather. Ini 3 hari ya prediksinya. Kemudian kalau kita tarik dari bawah akan masuk ke bagian notifikasi. Ini dia tampilan notifikasinya. Ini simple.
tapi bisa juga dikatakan kurang informatif ya. Kemudian fontnya juga masih menggunakan font jadul. Dan untuk karakter yang ditampilkan standar-standar aja. Dan untuk masuk ke bagian menu kita klik tombol yang ada di sebelah kanan. Ini dia tampilannya. Untuk tampilan menunya memang tidak bisa kita ganti-ganti ya, cuman ada satu seperti ini, list. Kemudian kalau kita tahan tombolnya akan menonaktifkan perangkat. Jadi di sini tidak ada shortcut ya, sayang sekali. Dan watch face yang tersedia di TicWatch GTH ini hanya ada 4 slot ditambah 1 slot additional. Jadi kalau kita pengen tambah lagi yang baru, otomatis kita harus mengorbankan slot yang sebelumnya. Dan watch face yang tersedia di aplikasi Movoy lumayan banyak. Lumayan lah kalau kita pengen gonta-ganti gak ngebosenin. Dan bagi teman-teman yang pengen menggunakan watch face dari foto sendiri bisa juga kita custom. Nah, selain OS-nya yang lebih baik daripada TicWatch GTX, fiturnya juga jauh lebih lengkap daripada seri GTX. Kita mulai dari jumlah olahraga yang didukung di TicWatch GTH. Semuanya ada 14 mode olahraga ya. Dan di sini ada swimming karena udah mendapatkan sertifikasi 5ATM. Jadi aman banget nih kalau mau dibawa berenang. Dan kalau saya perhatikan juga di bagian-bagian belakangnya ini tidak ada lubang ya. Harusnya aman. Yang disayangkan di GTH ini tidak bisa set goal ya. Dan juga belum support GPS. Tapi TicWatch GTH udah support auto detect ya untuk beberapa olahraga seperti walking, cycling, dan juga running. Mereka menyebutnya itu fitur auto motion ya. Jadi jam tangannya akan langsung mengenali kalau kita lagi lari, lagi jalan, dan juga lagi bersepeda. Kemudian untuk fitur kesehatannya juga jauh lebih lengkap. Di sini namanya Tic Health. Yang pertama ada Tic Pulse, ini adalah heart rate monitoring yang kualitas sensornya alhamdulillah ternyata akurat dan sensor heart rate monitoringnya bekerja setiap hari, setiap waktu. Yang kedua ada Tic Breath Rate, fitur ini untuk membaca ritme pernapasan kita. Kemudian ada Tic Oxygen atau sering dikenal dengan SPO2. Tapi sayang sekali untuk SPO2 tidak bisa kita set ke all day, jadi untuk SPO2 manual aja ya. Dan untuk kualitas sensornya kalau saya bandingkan dengan oximeter lumayan terpaut ya. Di sini 99%, di oximeter itu 96%. Yang selanjutnya ada Tic Temp. Ini adalah temperatur kulit. Jadi untuk mengukur suhu kulit kita. Kalau kita bandingkan dengan smartwatch lain yang memiliki scan temperatur itu seperti Huawei dan juga Amazfit GTR series ya. Itu kan harganya mahal, tapi ini cukup 600.000 udah dapat scan temperatur. Yang selanjutnya ada Tic Zen, ini untuk mengukur kadar stres ya. Tapi sayang sekali untuk menggunakan fitur ini lama. Dan yang terakhir Tic Breath, ini untuk breathing exercise. Latihan pernapasan supaya kita kembali rileks. Dan untuk fitur-fitur lainnya di TicWatch GTH ini terbilang standar ya. Seperti kalau kita habis olahraga nggak ada rangkumannya, nggak ada historinya. Kemudian di sini hanya ada timer, stopwatch, weather, yang prediksinya 3 hari ke depan, kemudian musik controller. Tidak ada kamera, tidak ada kalkulator, dan lain-lain. Dan kapasitas baterai yang ditanamkan di TicWatch GTH ini adalah sebesar 260 mAh, terbilang kecil memang, tapi pengalaman penggunaan saya selama 1 hari hanya berkurang 8%. Benar klaim mereka ini bisa bertahan sampai 10 hari, kayaknya bakalan terjadi sih. Oke, itu dia review TicWatch GTH, smartwatch yang udah turun harga di 600 ribuan dengan fitur yang lengkap dan juga material yang solid. Menurut saya ini worth it ya. Kalau kamu pengen smartwatch dengan kualitas bagus dan juga fitur yang lumayan lengkap, silahkan beli TicWatch GTH ini. Dan kalau pengen beli, silahkan gunakan link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Itu akan sangat-sangat membantu saya. Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di video ini. Silahkan koreksi aja di kolom komentar atau boleh juga DM saya di Instagram di @fauzizal19. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.